Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Angelin dari Ekspor TV. Nah, saya lagi ada di acara Adiwastra Nusantara 2024 dan sekarang saya lagi berada di salah satu booth-nya nih. Nah, booth-nya ini apa ya Bu namanya? Booth dari Komunitas Cinta Berkain Komunitas Cinta Indonesia. Berkain Indonesia ya. Nah, dengan Ibu siapa? Saya dengan Kinto Wardani. Ibu Kinto Wardani. Kinto Wardani. Oh, mungkin Ibu Kinto Wardani ya. Nah, Ibu mungkin bisa menjelaskan produk-produk yang ada ini itu berasal dari mana dulu nih? Asal batiknya. Kalau produk dari yang semua ada di sini, ini sebetulnya adalah disebutnya Galeri Nusantara. Oh. Galeri Nusantara itu adalah gabungan dari, ini kan Komunitas Cinta Berkain itu satu komunitas kan. Ya, benar. Jadi di dalam Komunitas Cinta Berkain itu kita pakai kain. Oh. Jadi kita mengangkat budaya Indonesia, kan budaya Indonesia itu memakai kain. Jadi baik perempuan maupun laki-laki itu dari zaman dulu itu memakai kain. Nah, ini kita mengangkat kembali budaya berkain. Berkain. Nah, Komunitas Cinta Berkain itu punya satu usaha yang digabung, jadi anggota-anggotanya karya-karya anggotanya itu disebutnya Galeri Nusantara. Nah, ini adalah sebetulnya Galeri Nusantara ya? KJBI. Jadi memang produknya bermacam-macam ya? Bermacam-macam. Nah, mungkin bisa diberitahu nih produknya apa aja nih? Dari baju, terus kain. Jadi mereka seperti ini kan yang mempunyai produk kain atau punya relasi pengrajin kain gitu. Jadi macam-macam kain. Makanya karena kita memperkenalkan kain wastra Nusantara ya. Jadi kain dari berbagai daerah itu kita gabungkan dalam Galeri Nusantara. Ya. Nah, produk-produknya juga seperti itu. Baju-bajunya itu juga mereka padu-padukan gitu. Ada batik digabung dengan apa? Ini jenis batiknya pun juga berbeda-beda ya? Beda-beda. Dari Madura, ke Cirebon, Jawa, semua ada. Jadi memang ini semua gabungan dari semua batik gitu ya? Bukan hanya batik, tapi tenun seperti ini. Ini adalah tenun. Nah, tenun ini tenun Baduy. Oh, Baduy, Baduy ya? Baduy tapi digabung dengan Lombok. Jadi memang ini benar-benar Galeri Nusantara itu KJB itu berusaha mengangkat wastra Indonesia untuk agar dipakai oleh kita semua gitu. Memperkenalkan supaya wastra Indonesia itu bisa kita pakai dan menarik gitu dan kekinian gitu. Dan saya lihat juga beda dari yang lain ya, kayak ini tadi ada perpaduannya antara dua daerah gitu, nggak cuma satu ya? Bermacam-macam daerah gitu. Jadi satu baju bisa bermacam-macam daerah gitu kan. Kain-kain yang dipakai itu bermacam-macam. Itu kreativitas dari anggota KJBI. Seperti ini misalnya. Ini kan ada main-main permainan kain-kain tenun digabung-gabung. Gabungkan ya? Ya sih. Semacam patchwork gitu. Dan ini juga desainnya juga ada sedikit kesan modern gitu ya? Iya, nah itu dia. Dari KJBI sendiri itu, jadi kita berkain itu nggak harus yang jadul gitu ya, yang pakai kebaya, kainnya yang jarit. Karena gitu. kita kan juga harus mengikuti arus ini ya. Jadi kita berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih modern, yang lebih kekinian supaya mengajak juga generasi muda untuk supaya tertarik gitu. Kalau kita pakainya yang jadul-jadul kan generasi mudanya nggak tertarik, anak mudanya tertarik, gitu. Mungkin lebih tertarik yang ada campuran ininya ya. Dan model-modelnya itu yang kekinian mengikuti model sekarang gitu. Jadi misalnya sebetulnya konsep dari KJBI sendiri itu kita memang berkain, tapi atasnya itu bebas keseharian. Jadi nggak harus pakai kebaya atau pakai baju daerah. Memang kita diperbolehkan pakai, tapi untuk kesehariannya, disebut kesehariannya itu kita bisa pakai bebas. Misalnya ini kalau saya sedang olahraga gitu ya, jadi kita pakai kain, pakai sepatu cat, atasnya bisa pakai kaos gitu. Jadi kita bisa campur gitu ya. Kalau kita ke acara yang lebih resmi gitu, jadi kita bisa
ke kantor misalnya kita bisa pakai blazer gitu, tapi tetap pakai kain. Ya, memang saya juga lihat maksudnya dari kalangan sekarang sama saya juga, maksudnya saya sebagai generasi muda kan juga saya ngeliat di kampus juga banyak yang memakai perpaduan gitu ya, maksudnya bawahnya kain, Iya. atasnya kaos hitam gitu. Nah, itu yang ingin kita sama-sama melestarikan itu. Kita membiasakan diri memakai produk kita sendiri gitu. Karena kan dengan kita memakai kain-kain ini kan dari setiap daerah nih. Ada yang NTT, ada yang Bali, ada yang Lombok, ada yang Jawa, di mana-mana Sumatera gitu. Dengan kita pakai gini kan kita jadi mengangkat pengrajin-pengrajin seluruh Nusantara kan. Iya, benar Bu. Itu yang kita harapkan. Oke, nah untuk harganya sendiri kisaran berapa nih Bu? Harga bervariasi karena ini wastra. Wastra itu kan kita tahu ya, kita produknya itu enggak seperti pabrikan gitu ya yang langsung massal banyak gitu kan. Kalau wastra itu kan satu persatu, sehingga kita memang butuh waktu, butuh tenaga. Maka kita nggak bisa mengambil harga yang rendah sekali, itu nggak bisa. Maka kita biasanya bervariasi harganya itu minimal antara 200, 250 sampai ke atas harganya. Nah, harganya itu ditetapkan berdasarkan apa nih? Berdasarkan Materialnya. Oh, materialnya. Kalau misalnya tenun Lombok misalnya seperti ini. Tenun Lombok aja selembar sudah mahal gitu. Iya, dari Udah materialnya. 1 juta gitu kan. Jadi minimal harganya nggak bisa rendah gitu. Tapi orang biasanya tahu. Karena begitu dipakai itu kesannya lain. Iya, karena ada sesuatu ada yang kualitas ya. Nah, kalau produk-produk ini sendiri dijual secara domestik saja atau ada dijual keluar juga? Kalau ke luar negeri pernah kita ikut pameran-pameran di luar. Seperti kemarin itu di Perth itu ada ikut acara kegiatan di sana gitu. Tapi kalau yang secara umumnya itu di dalam negeri, karena KCB itu kan ada banyak cabangnya di Indonesia sama di luar kan, ada beberapa cabang. Jadi itu kita pasarkannya terutama sebetulnya di Jakarta. Terus kita Galeri Nusantara itu berkala ke daerah gitu. Kan ada cabangnya di Malang misalnya, kita ngadakan acara Galeri Nusantara di Malang dengan produk-produknya ini kita bawa ke Malang gitu, atau ke Bandung gitu. Jadi kita lebih Macam-macam ya. ke cabang-cabang. Oke, nah mungkin untuk teman-teman nih yang ingin membeli tapi belum sempat datang ke sini, mungkin ada media sosial kah atau mungkin platform lain untuk menjangkau? Ada, untuk sementara mungkin ada IG ya, IG yang sebetulnya kita tadinya itu ada workshopnya itu ada di Plaza Semanggi. Karena ini sedang renovasi, jadi kita sementara tutup. Jadi mungkin pemasaran bisa secara online tapi melalui IG-nya KCBI. Oh, IG KCBI. KCB Indonesia, nama Indonesia. IG-nya. Oh, Iya. Oke. Nah, tadi saya dengar ada kegiatan workshop ya nih Bu. Nah, kegiatan workshopnya itu seperti apa nih? Kalau workshopnya sih macam-macam ya. Itu kan dari anggota sendiri tuh bermacam-macam keahliannya kan. Ada yang bisa membatik, ada yang bisa melukis. Nah, itu yang kita manfaatkan semuanya gitu. Ada yang merangkai bunga gitu. Jadi itu yang kita manfaatkan. Dan itu mereka buat produk ya, seperti mereka buat produk aksesoris gitu. Ada dari anggota itu ada yang membuat aksesoris. Jadi kita bisa mengadakan workshop untuk membuat kalung, gelang misalnya. Jadi gitu. memang macam-macam ya, nggak cuma aksesoris, tapi ada juga misalnya berkaitan dengan baju. Biasanya kita mempadu-padankan biasanya. Kalau mengajari untuk membuat bajunya sih enggak ya. Oh iya, masih. Tapi kita mempadu-padankan biasanya. Jadi atasan ini cocoknya dengan apa, kain apa, seperti itu. Oh, oke. Nah, mungkin dari workshop itu sendiri biasanya targetnya kemana nih? Mungkin kalangan muda kah atau mungkin orang yang selama ini sih masih di lingkungan ibu-ibu, tapi baru beberapa kali itu kita mulai masuk ke generasi muda. Jadi kita tuh mengajarkan cara berkain gitu ke generasi muda. Ternyata responnya itu bagus banget gitu, dan mereka itu banyak tanya gitu, gimana sih gini caranya, aku kalau pakai kain ini gimana sih gitu. Ternyata
sambutan dari generasi muda itu bagus banget gitu. Oh. Mereka ingin tahu juga gitu. Mereka juga penasaran ya. Heeh. Nah, mungkin menurut Ibu bagaimana nih cara mendorong generasi muda juga untuk ikut apa ya, untuk mungkin ikut memakai gitu, untuk melestarikan budaya juga kan? Iya, itu yang sedang kita lakukan. Jadi terutama untuk saya sendiri owner dari Nine Round by Kinto Wadani. Jadi saya itu produknya lebih ke anak muda. Anak muda ya. Jadi supaya anak muda itu tertarik untuk berkain, karena kan menghilangkan image tentang bahwa berkain itu jadul, yang kuno, yang gitu. Jadi membuat bajunya itu dengan crop gitu aja. Ikuti yang trendy gitu ya. Iya. Okay. Dengan begitu mereka pantas kok gitu, cocok kok gitu. Jadi mereka nggak kelihatan jadul, dan kebanyakan mereka tertarik kok ternyata menarik juga untuk pakai itu gitu. Iya, sementara ini seperti itu. Oke. Nah, mungkin terakhir harapan Ibu apa nih dengan mengikuti acara Adiwastra Nusantara ini? Ya. Dengan mengikuti Adiwastra Nusantara ini, KJB ingin lebih mengembangkan, memperkenalkan Galeri Nusantara yang memang bergerak di wastra. Kan ini tentang wastra ya, kalau Ya, Adiwastra Nusantara. Jadi supaya paling tidak Galeri Nusantara itu terlihat eksis gitu. Ini dari KJBI punya sesuatu yang disebut Galeri Nusantara yang memang mempergunakan wastra-wastra dalam produknya. Oke, mungkin itu saja ya Bu untuk sesi ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu untuk meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih teman-teman semua.